Para sahabat Yesus terkasih, bacaan suci ini diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai 44. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat Yesus terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengkritik sikap hidup orang Farisi yang menunjukkan kesalehan hidup untuk dilihat orang. Mereka menyangka dengan melakukan demikian, mereka telah melaksanakan perintah Taurat. Yesus amat tidak suka dengan cara hidup demikian. Yesus menghadirkan seorang figur alternatif. Dia adalah janda miskin yang diam-diam menunjukkan sikap iman yang otentik. Sebuah tindakan konkret yang jauh dari pemberitaan dan tidak semarak untuk dilihat orang. Bahkan orang pun tidak tahu kalau ia baru saja memberi seluruh yang ia miliki sebagai persembahan kepada Tuhan. Para sahabat Yesus terkasih, janda miskin dalam bacaan tadi menjalankan kewajiban agama tanpa pamrih. Bahkan ia justru memberi dari kekurangannya. Sebuah tindakan keagamaan tanpa perhitungan, tanpa motivasi popularitas, dan tanpa mengharapkan imbalan. Inilah sikap iman yang otentik. Mungkin kita juga terjebak dalam sikap hidup sok pamer agar dilihat dan dianggap alim atau keren. Sikap ini bukan saja berkaitan dengan kegemerlapan duniawi, tetapi juga mungkin merasuki karya pelayanan kita. Bisa jadi karya pelayanan kita disisipi motivasi tersembunyi agar dianggap hebat, gaul, dan penuh pengorbanan. Kita membutuhkan tepuk tangan. Pada titik ini, kita terjebak dalam sikap iman kosmetik agar terlihat keren, namun cepat pudar dan tidak bertahan dalam arus pergumulan iman. Bagaimana dengan hidup keagamaan kita? Para sahabat Yesus terkasih, mari belajar dari janda miskin yang memberikan seluruh diri kepada Allah tanpa mengharapkan apapun. Itulah sikap iman yang otentik, yang sejati. Ya Tuhan, anugerahkanlah kami Roh Kudus-Mu agar semakin rendah hati dan tidak menunjukkan kesombongan iman. Amin. Selamat beraktivitas para sahabat sekalian, Tuhan Yesus memberkati.